Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim pada kesempatan ini, pada tentunya beberapa kesempatan, dan kali ini kita bertemu untuk membicarakan food estate dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, mewujudkan ketahanan pangan, dan untuk mensejahterakan petani dan nelayan. Selalu itu. Saudara sekalian, pimpinan Pak Reza, ya, Pak Manimbang, Pak Lukman dari kami, dan Pak tadi oleh Pak TB Hairul Hayu, barangkali masih ada, dan tadi dari Pak Rohmin. Ya. Salam hormat, Adinda Rohmin, terlalu lama kita tidak ketemu. Nah, di dalam negara, di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, di mana kesepakatan itu bangsa Indonesia dengan konstitusi, selalu dikatakan di situ tujuan bernegara itu ada 4. Tujuan bernegara itu ada 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak Rohmin tadi sudah menjelaskan kalau negara yang cerdas, begini. Tujuannya kita itu mencerdaskan hidup bangsa. Poin berikutnya, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, kepada petani, kepada nelayan. Setelah itu, yang keempat baru internasional, perguruan internasional. Jadi itu, saudara sekalian. Nah, kemudian kita sekarang berbicara pangan, kemudian berbicara kedaulatan pangan. Ibu dan bapak sekalian, saya sudah 2 buku khusus membicarakan apa yang disebut kedaulatan pangan itu. Saya rasa Jafar, ya, Bang Jafar itu agak awal yang mengemukakan konsep yang disebut kedaulatan pangan. Ada 2 buku saya mengulas itu. Kemudian saya mengulas lagi membangun pertanian, bukan pembangunan pertanian, tapi membangun pertanian. Dan selalu di situ ujung-ujungnya seluruh buku saya 23, ya, ada 11 yang berbicara ekonomi pertanian, ya, itu semuanya ujung-ujungnya selalu kesejahteraan rakyat, kesejahteraan petani, itu tujuannya di pembangunan itu. Saudara sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa sebelum kita dilahirkan itu, kita ditiupkan roh, dan wujud daripada makhluk itu adalah pada rohnya, pada nyawanya. Kalau nyawa sudah tidak ada, rohnya sudah tercabut, itu berarti dia menjadi mayit, menjadi jenazah, menjadi almarhumah, bukan? Nah, sebelum kita dilahirkan, memang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran secara harfiah. Dia itu, Tuhan itu mengatakan, saudara, kalau saya tiupkan roh kepada Anda, dijamin nanti kalau Anda sudah berada di dunia, itu tersedia makanan untuk menjamin berlangsungnya kehidupan Anda. Kehidupan ditandai dengan roh, bukan? Jadi pangan itu adalah pasangan daripada roh, penunjang daripada roh, persyaratan adanya roh. Saudara kalau tidak makan, ya 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya otomatis mati, Pak. Itu. Nah, makanya pangan itu esensial sekali, adalah bagaimana menjamin hidupnya kita ini. Nah, itu sayang sekali kita di dalam mengurus pangan tidak memberikan nilai harafiahnya itu, bahwa pangan itu tiada lain kecuali adalah kehidupan. Maka seperti Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang penduduknya besar 270 miliar, itu 270 juta, saking bersemangatnya nih Pak Rohmin, 270 juta tidaklah dibenarkan mengimpor bahan makanan itu. Tidak dibenarkan. Atau kalau kita membalik, bahwa Indonesia wajib berswasembada, wajib berketahanan pangan, wajib berdaulat di dalam pangan untuk melangsungkan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang disebut NKRI harga mati itu. Nah, di situ letaknya. Nah, berarti seluruh upaya-upaya
itu kita harus lakukan dengan cerdas dan memberikan keutamaan kepada pangan, karena dengan berhasilnya kita ya menyiapkan pangan, memproduksi pangan, itu berarti sebagian besar persoalan negara itu sudah selesai. Tidak yakinkah kita itu? Selalu saya katakan itu, Bapak. Nah, oleh karena itu memang kita bukan hanya dipikirkan oleh sektor pertanian, bukan hanya dipikirkan oleh Pak Rohmi, tapi oleh seluruh anak bangsa ini harus memikirkan bagaimana kita selalu menyiapkan pangan. Indonesia negara kepulauan 17.500 pulau. Bayangkan, lautnya 3/4, saudara sekalian. Pak Rohmi, Pak TB tadi mengukakan, laut sebenarnya itu sudah kita bisa tanpa darat tadi, lautnya saja, produksi darat, laut saja itu sudah bisa menjadi lumbung pangan dunia. Karena kita lautnya begitu luas, Bapak sekalian. Saya mengharapkan dan saya menunggu tadi, ada bagaimana juga real estate, ya. Bagaimana food estate di laut. Ya, bagaimana itu dilakukan? Karena mudah sekali, karena sudah terbentang dan tidak ada yang punya di laut. Ya, tidak ada yang punya laut itu, kita semua yang punya. Nah, kalau di tanah itu dikembangkan real estate, itu sudah ada yang memiliki itu tanah-tanah, paling tidak tanah negara atau tanah kehutanan. Nah, kalau di laut, pada waktu saya ke Chili, Bapak sekalian, Chili, kita melihat bagaimana peternakan ikan itu di atas laut. Itu 5 kilometer dari pantai ke dalam. Jadi 5 kilometer persegi berarti 25 kilometer buyur sangkar. Yang saya lihat itu satu perusahaan kemudian banyak keramba raksasa tentu di laut. Kan keramba cuma diapungkan saja. Dan disitulah ikan salmon dihidupkan. Ikan salmon, Chili itu tidak mengenal ikan salmon sebelumnya. Dia hanya konsumen salmon. Kemudian di sana tidak ada bakat ikan salmon, tetapi dia mempelajari, kemudian dia dengan teknologi, maka dia ambil ibunya, bapaknya salmon, kemudian dikebiarkan sekarang nomor 2 eksportir salmon sedunia dengan perkebunan, dengan peternakan ikan salmon di atas laut dengan keramba raksasa itu. Nah, sekarang padi juga sudah bisa ditanam di laut. Bapak bisa membayangkan. Jadi sungguh-sungguh sektor kelautan ini punya peranan. Nah, sekarang saya masuk saja langsung ke food estate ini. Food estate itu, Bapak sekalian, kita kan mengenalnya sebagai kebun tanaman, ya. Perkebunan itu kan estate, ya. Nah, sekarang diberikan gelar adalah lumbung pangan. Juga diberikan lagi istilah, kan kita kan suka sekali orang Indonesia buat kependekan, KSPP, Kawasan Sentra Produksi Pangan. Nah, itu food estate-nya itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk daripada ekstensifikasi, ya, daripada ekstensifikasi. Karena kita itu mengenal intensifikasi, bagaimana meningkatkan produksi, ya, produktivitas, ya, persatuan, ya. Jadi dalam satuan tertentu kita meningkatkan produksinya. Yang kedua adalah ekstensifikasi, menambah areal daripada pertanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, diversifikasi. Tadi Pak Rohmin juga sudah sampaikan, diversifikasi itu dengan memakan berbagai macam jenis karbohidrat, protein itu, sehingga bergeserlah kita misalnya ketergantungan kepada beras, yaitu diversifikasi. Nah, kalau kita berbicara food estate, itu artinya kita membuat perkebunan besar-besaran untuk food. Kami juga pada waktu kami di tanaman pangan, saya masih eselon 3, kami mengembangkan sentra buah-buahan, ya. Wujudnya adalah bagaimana itu berbentuk usaha sebetulnya, ya, dikelola dengan full bisnis. Itu sebetulnya yang kita sebut food estate itu. Nah, jadi itu artinya food estate itu terintegrasi, ya, antar sektor. Nah, kemudian terpadu itu hulu, tengah, hilir, karena pertanian itu namanya sekarang agribisnis, di mana di hulu, di tengah, dan di hilir. Dan jangan lupa selalu kita lemah di seluruh aspek hilir, termasuk misalnya tambang kita, tambang nikel, kita tidak bisa membuat hilirnya. Kita harus angkut tanahnya ke luar negeri, ke Cina misalnya.
Bayangkan itu, kita tidak mengadakan hilirisasi. Kemudian bagaimana manajemen modern diterapkan di situ, bagaimana cara modern, bagaimana modal, bagaimana investasi, bagaimana teknologi masuk di situ. Itu baru dikatakan food estate. Oleh karena itu, skala ekonomi menentukan di sini bahwa menguntungkan mengusaha. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang mau berkebun beras? Ya, itu artinya pasti tidak menguntungkan. Yang kedua, tidak mudah untuk memanagenya karena dia tanaman musiman, ya. Nah, tetapi kalau kita sudah berbicara di luar negeri, tidak ada, hanya Indonesia yang berkata seperti itu. Nah, kemudian disubsidi semuanya yang berbicara beras oleh petani, maka kalau berusaha berkebun beras, mengusahakan beras dengan bisnis full, itu tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan. Oleh karena ini, itulah pertimbangannya juga kalau kita mendirikan food estate, itu harus komponen-komponen itu harus bekerja. Tujuannya bagaimana kita meningkatkan pangan, meningkatkan ketersediaan pangan, bagaimana mensejahterakan masyarakat tentu, bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana kontribusi kepada PDB, kemudian keseimbangan daripada ekspor impor. Itu tujuannya kita food estate dengan ekstensifikasi tadi. Maka masalah-masalahnya memang kan kita adalah konversi lahan, ya, lahan pertanian, ya, kemudian lahan-lahan terlantar juga biasa bertumbuh, kemudian cetak sawah kita tidak bisa tidak kita sudah mengadakan program-program proyek-proyek cetak sawah itu tidak mudah, ya, tidak mudah dilakukan, dan banyak yang menghantarkan bahwa teman-teman kita tidak mampu menyiapkan walaupun diproyekkan, ya. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, memang tantangan daripada food estate ini sungguh besar. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sebenarnya kalau food estate itu? Sekarang sudah ada yang berjalan, yang dulu dikatakan juga sudah dari dulu ada. Nah, memang food estate yang berjalan itu atau yang kita jalankan itu seyogianya yang pertama harus, ya, mengusahakan di lahan yang bukan lahannya masyarakat, bukan lahan adat dalam pengertian itu, ya. Nah, itu satu real estate murni, bahwa memang betul-betul tanah kosong, tanah yang siap. Bukan juga konversi hutan yang besar-besaran, ya itu sebetulnya. Nah, kalau konversi hutan, sungguh-sungguh diperhitungkan bagaimana manajemen lingkungannya bisa berlanjut. Nah, itu juga kan kelemahan orang Indonesia dalam aspek-aspek seperti itu. Yang kedua, real estate itu, raise food itu, daripada perkebunan pangan itu juga bisa diterapkan langsung kepada sudah yang lahan-lahan yang sudah ada pekebunnya, sudah ada petaninya, rakyat punya. Itu yang di-manage, ya, kemudian dia masukkan komponen-komponen, yaitu yang selalu penting ada komponennya. Ada semua masyarakat di situ memiliki secara bersama dan diatur secara bersama dengan areal skala ekonomi tertentu. Ya, 1.000 hektar disatukan, ya, kemudian di-manage, yang kemudian jangan lupa selalu kelembagaan petani dibentuk adalah kelembagaan ekonomi petani. Itu selalu. Jadi koperasi. Nah, kalau itu tidak, ya tidak dapat. Jadi kita dapat kesejahteraannya. Nah, kembali lagi kepada food estate yang dilakukan oleh pengusaha. Yang pertama adalah pengusaha itu wajib bermitra dengan petani atau dengan tenaga kerja yang ada di situ. Berarti tidak mempekerjakan outsourcing lepas saja itu di situ. Nah, maka kalau petani itu ada lembaganya petani, lembaga ekonominya petani, dan itu bekerja sama dengan rice estate yang ada di situ. Maka bermitra dia, maka ada sahamnya. Sama juga kalau tanah adat di Papua itu, bahwa tanah adat itu, dan tentu sesuai dengan administrasi dan pengakuan, maka tanah adat sekaligus di situ adalah pekerjanya, itu adalah satu lembaga yang diberikan saham di dalam rice estate itu, food estate. Kalau tidak
tidak akan berdampak multiplier efeknya kepada kesejahteraan masyarakat. Itu selalu. Nah, seluruh yang terjadi misalnya pada perkebunan pun ya sekarang ini, ya kan ada dulu kita itu kemitraan. Ada perkebunan inti dan ada plasma. Plasmanya dimiliki rakyat yang 60% atau 70% yang kemudian dimiliki oleh perusahaan itu inti. Apa yang terjadi, yang kita biayai dulu itu 25-30 tahun lalu, itu sekarang umurnya 25 tahun, ya kemudian sekarang banyak plasma-plasma itu menjual kepada inti. Yang kedua, karena koperasi plasma itu dari pelaku-pelaku perkebunan plasma itu tidak terwujud dengan baik koperasinya, sehingga dia tidak mempunyai bargaining, dia tidak bisa menentukan sendiri berapa harga yang harus ditetapkan oleh inti. Nah, itu. Nah, jadi juga rice estate ini atau food estate ini harus bekerja sama dengan rakyat yang ada di sekitarnya di situ, rakyat yang didatangkan di situ, dan kemudian rakyat itu harus mempunyai ikatan koperasi atau lembaga bentuk ekonomi yang lainnya daripada baru bermitra dengan mereka, baru bisa mencapai kesejahteraan. Ada bargainingnya, ada dialognya, ada yang negosiasi terhadap berapa yang harus dibayarkan kalau bekerja, berapa harus dibayarkan, berapa harus bagi hasilnya. Itu yang sungguh-sungguh roh daripada food estate itu. Nah, dan yang paling penting adalah food estate itu kalau investor yang masuk itu tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk merebut lahan. Pelajaran kita pada masa-masa yang lalu seperti itu, Pak. Ya, jadi bukan sarana ya masuk dengan surat keputusan, kemudian area sama dengan real estate yang sekarang ini tiba-tiba ada 2.000, 3.000, 6.000 yang kemudian diberikan, itu tanahnya masyarakat di situ otomatis dikatakan kepunyaan karena mempunyai dia SK. Nah, ini sungguh-sungguh sama juga kalau kita mengadakan real estate pada lahan baru, pada lahan kehutanan dan lain sebagainya. Nah, itu sungguh-sungguh harus dilakukan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah kita kan harus belajar bagaimana membuat perusahaan ya atau perkebunan pangan ya, kecuali misalnya kelapa sawit sudah terbiasa. Itu belajar kita di Australia, belajar kita di Amerika, bagaimana seorang petani mengelola lahan 4.000 hektar ya dengan food estate itu. Itu harus sungguh-sungguh kita belajar. Yang ketiga, yang keempat adalah kalau kita berbicara tadi terintegrasi, ya, yang artinya di situ ada kombinasi tanaman pangan, ada juga peternakannya di situ, ada hortikulturanya, ada buah-buahannya, kemudian di situ ada peternakannya, ada sapi, ada kambing, kemudian juga ada di situ perikanan daratnya, misalnya kombinasi itu pekerjaan yang sungguh-sungguh memerlukan kemampuan manajerial yang tinggi. Bagaimana itu saling menutup. Nah, begitu pula kalau kita bagaimana integrasi hulu, tengah, hilir. Berarti manajemen ini sungguh-sungguh harus juga jalan, bagaimana hulunya yang ada inputnya, kemudian bagaimana tengahnya, dan bagaimana. Nah, kemudian lebih penting lagi adalah pada waktu ada food estate ada di tempat itu, kemudian bekerja sama dengan masyarakat tadi kena wajib ya sesuai dengan konstitusi, pesan konstitusi, dan juga pesan etika dan pesan untuk sungguh-sungguh menghindari kemiskinan dan untuk sungguh-sungguh tidak membesarkan daripada ketimpangan, maka justru harus ada pendamping daripada masyarakat yang dibekerjakan di situ untuk diberikan dia teknologi, untuk diberikan cara-cara melaksanakan bercocok tanam. Jadi perusahaan itu harus menyiapkan pendamping dan juga mungkin saja pemerintah yang menyiapkan pendamping yang disebut penyuluh, yang pendamping di situ untuk memberikan pelajaran kepada pekerja, kepada petani, pekebun supaya bisa mengerjakan dengan baik sesuai dengan tuntutan-tuntutan teknologi yang diterapkan oleh food estate, oleh perusahaan yang bersangkutan. Itu yang persyaratan-persyaratannya yang dimungkinkan. Bang?
di waktu Baik, terakhir sekarang ini setelah ada di Kalimantan Tengah, ada di NTT, ada di Sumatera Barat, tentunya ya sudah ada tanda-tanda ya berita-berita menyenangkan, tetapi tidak kurang berita-berita kurang menyenangkannya terhadap bagaimana melaksanakan real estate. Kenapa? Karena kita baik yang mempunyai kapasitas seperti kita ini maupun pemerintah kurang sabar di dalam membina petani, membina nelayan untuk dia mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan mempunyai kemampuan berbisnis, yaitu juga kemampuan untuk berorganisasi di dalam organisasi ekonomi. Itu yang sangat diperlukan kalau kita ujung-ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Buat apa kalau bukan untuk kesejahteraan rakyat? Ya kita tidak usah buat food estate itu. Nah itu selalu prinsipnya kita.